Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Al-Irsyad Kota Tegal, Dr. Andes Untung Subriyadi LC. Yang terhormat Bapak Kepala BNN Badan Narkotika Nasional Kota Tegal. Yang terhormat Bapak Ibu Guru karyawan SMP Al-Irsyad Kota Tegal, dan yang kami cintai dan saya banggakan, anak-anak SMP Al-Irsyad kelas 7, 8, dan 9. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penandatanganan MOU kerjasama antara BNN Kota Tegal dan SMP Al-Irsyad Kota Tegal. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga zaman. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita baca bersama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara pertama adalah sambutan dari Kepala SMP Al-Irsyad Kota Tegal, yaitu Dr. Andes Untung Subriyadi LC. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan segenap orang tua siswa, baik yang ada di rumah atau di tempat kerja, anak-anak seluruh siswa-siswi kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9 SMP Al-Irsyad yang kami cintai, kami banggakan, serta Bapak Ibu Guru, status Ustadzah SMP Al-Irsyad rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi menjelang siang ini. Kita semuanya masih mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sekolah kita juga mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pagi hari ini kedatangan tamu yang sangat mulia, yaitu Bapak Sudirman dan kawan-kawan. Beliau adalah Kepala BNN Badan Narkotika Nasional Kota Tegal, yang pada pagi hari ini bersilaturahim di sekolah kita dan akan mengadakan kegiatan di sekolah kita. Ada edukasi tentang narkotik untuk anak-anak yang ada di rumah. Insya Allah berarti nanti di sela-sela pembelajaran kalian yang masih jarak jauh ini juga akan ada isian, diantaranya dari Badan Narkotika Nasional yang akan memberikan pelajaran kepada kita tentang narkotika. Alhamdulillah, ini merupakan bagian dari upaya sekolah untuk memberikan variasi di dalam pembelajaran yang berpola PJJ ini. Kami yakin bahwa kalian mungkin sudah jenuh dengan pola PJJ, makanya ada beberapa variasi yang bisa kalian ikuti sehingga kalian tidak jenuh hanya dengan materi pelajaran saja. Berdoalah terus, mudah-mudahan sekolah kita yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Tegal menjadi satu dari 6 sekolah SMP di Kota Tegal ini yang akan mulai piloting pembelajaran tatap muka. Insya Allah akan dimulai bulan Maret ini, diawali dengan kelas 9 terlebih dahulu, simulasi kelas 9 terlebih dahulu. Yang kelas 9 itu akan menghadapi ujian sekolah
bukan ujian nasional, karena ujian nasional sudah dihapus tahun kemarin dan juga tahun ini, tetapi kalian anak kelas 9 tetap akan mengikuti ujian sekolah sebagai salah satu syarat kelulusan kalian. Selain dari nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 6, juga dengan nilai dari ujian sekolah yang akan kalian ikuti. Mudah-mudahan di bulan Maret anak-anak kelas 9 nanti akan bisa mulai tatap muka, walaupun juga nanti akan dibagi dua dengan sistem genap dan ganjil. Hari Senin untuk anak-anak yang nomor absennya ganjil, hari Selasa untuk anak-anak yang nomor absennya genap. Seperti itu, seterusnya kayak begitu. Nanti tidak lama kemudian insya Allah mudah-mudahan akan diikuti oleh kelas 7 dan kelas 8. Dan jangan bosan kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan upaya pemerintah untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini, diantaranya sekarang yang sudah dilaksanakan dengan program vaksinasi, mudah-mudahan betul akan segera menghilangkan wabah pandemi virus yang sudah merepotkan kita semuanya, termasuk kalian sebagai pelajar dan kami-kami sebagai guru yang mendidik kalian di sekolah. Mudah-mudahan seperti itu. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berterima kasih juga kepada BNN Kota Tegal yang alhamdulillah hari ini berkenan untuk silaturahim menyambangi sekolah kita dan akan ikut mengisi acara di podcast kita ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Sudirman dan staf seluruhnya yang telah berkenan untuk bersilaturahim dan bekerja sama dengan kami. Insya Allah akan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan pembukaan pada acara pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Kepala SMP Al-Irsyad Kota Tegal. Sambutan yang kedua dari Kepala BNN Kota Tegal kepada Bapak Sudirman, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Al-Irsyad, para dewan guru, ya, kemudian wali murid dan para siswa sekalian. Terima kasih atas kesempatan buat kami Badan Narkotika Nasional Kota Tegal untuk dapat bersilaturahmi di SMP Al-Irsyad ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini dapat berlanjut dalam rangka upaya kita bersama untuk mencegah anak-anak didik kita dan mungkin edukasi kepada wali murid tentang narkoba. Salah satu upaya pencegahan dini yang bisa kita lakukan melalui edukasi. Bapak, Ibu, hadirin yang kami muliakan, kami menyambut baik atas upaya yang dilakukan oleh Al-Irsyad, di mana salah satunya selain edukasi kepada anak-anak kita juga mengambil informasi-informasi tentang narkoba kita sampaikan kepada anak-anak kita dengan harapan anak-anak kita tercegah dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang perkembangan situasi narkoba, karena di era pandemi COVID-19 ini juga ternyata peredaran narkoba sangat masif. Bahkan malam tadi saya ikut gerebek di lapas, ya, salah satu lapas di Tegal ini, karena ada jumlah yang sangat signifikan yang terjadi dikendalikan dari dalam lapas sampai 436 kg. Ini jumlah yang sangat besar. Saya tidak ke sana karena kita di sini menyampaikan informasi atau edukasi khususnya kepada murid-murid kita. Tolong anak-anak, perkembangan narkoba ini modusnya itu berevolusi. Baik modusnya, jenis narkobanya berevolusi. Jadi kalau berevolusi itu dia berkembang terus sesuai dengan zamannya. Nah, mungkin anak-anak tahu ya, beberapa bulan lalu
kita di Jawa Tengah menemukan permen dalam bentuk narkoba, ya. Dan juga ada kita lihat sebelumnya berbagai macam kue kayak brownies, ya, kayak cookies, kayak coklat, itu juga sudah mengandung narkoba. Dan perkembangan sekarang untuk edukasi anak-anak, saya yakin untuk Al-Irsyad, ya, ini sekolah agama terbentengi dengan agama yang baik, ya. Saya yakin dan percaya sampai saat sekarang ini kita insya Allah aman. Tapi ke depan siapa bisa berani menjamin? Kami sebagai institusi, juga kepala sekolah Pak Untung dan teman-teman dan para dewan guru, saya yakin selama pembinaan di Al-Irsyad akan maksimal dilakukan sehingga tercegah, ya, anak-anak kita ini, Bapak Ibu wali murid, anak-anak kita ini tercegah dari penyalahgunaan narkoba. Tapi ke depan siapa berani jamin anak-anak kita? Makanya alangkah pentingnya situasi ini kita edukasi juga kepada para siswa supaya mereka memahami akan narkoba, ya, sehingga ke depan dia mempunyai komitmen usaha preventif, ya, tidak menyalahgunakan narkoba. Karena narkoba itu apabila disalahgunakan itu langsung menyasar susunan saraf pusat otak. Kalau sudah otak kena narkoba itu nggak akan bisa pulih, nggak bisa akan sembuh, ya. Nggak bisa akan sembuh karena otaknya yang rusak, jadi kerusakan permanen selamanya, nggak bisa lagi disembuhkan. Nah, ini bahaya narkoba. Makanya narkoba itu kalau saya melihat lebih bahaya daripada babi. Babi, ya, kalau babi itu dia diharamkan hanya untuk pemakannya, ya. Di Islam itu kan kita tahu haramnya dari daging babi, dan dia yang dirusak itu adalah dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri tentang adanya cacing vita terkandung dalam babi atau tidak khususnya ibadah karena yang haram dimakan. Tapi kalau narkoba ini bukan dirinya saja yang kena, nah, keluarganya, masyarakatnya, bahkan bangsa negara juga kena, ya, rugi daripada narkoba ini. Jadi saya mengatakan narkoba ini lebih bahaya daripada daging babi. Selanjutnya saya sampaikan tadi, narkoba ini berevolusi. Saat sekarang ini yang perkembangan yang sangat dikhawatirkan adalah jenis tembakau gorila. Tembakau gorila ini bukan tembakaunya, ya, tapi dia ada kanabinoid sintetisnya. Artinya ada narkoba yang sudah diciptakan dalam bentuk kimia. Nah, ini perlu diawasi kepada orang tua murid kita, terutama yang menggunakan vape elektrik, rokok elektrik itu kandungannya itu kita nggak bisa jamin apa isinya. Dan ternyata kita sudah menemukan kandungannya itu, cairannya itu ada yang sudah mengandung narkotika, THC, ya, THC atau narkotika atau ganja yang dalam bentuk sintetis, kimia. Nah, ini perlu kewaspadaan kita bersama karena dia berevolusi, bisa nyaru dalam makanan, bisa nyaru dalam minuman. Kita sudah nemukan dalam bentuk minuman, dalam bentuk kayak air mineral di diskotik, salah satu di wilayah Jakarta Barat, ya, kita sudah temukan. Bahkan sekarang yang sangat mengkhawatirkan kita semua, Bapak Ibu wali murid, tolong anak-anak kita diperhatikan karena elektrik ini atau yang tembakau gorila ini sangat masif peredarannya dan harganya sangat murah dan mendapatkannya juga mereka saat sekarang ini anak-anak kita kan kita kenal, apalagi masa-masa daring seperti ini, mereka sangat dekat dengan handphone. Handphone itu bermanfaat banget jika dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Tapi perlu Bapak Ibu perhatikan, handphone ini juga, ya, salah satu sasaran untuk peredaran narkoba. Jadi di handphone itu banyak sekali, ya, situs-situs atau tempat-tempat penjualan online daripada narkoba. Nah, kebanyakan orang-orang yang menyalahgunakan narkoba pesannya melalui online. Nah, ini perlu pengawasan Bapak Ibu. Bahkan semalam yang saya sampaikan di lapas itu, pengendalian narkoba dari dalam lapas ada dengan menggunakan handphone. Jadi kasus dapat di luar para 36 kilo itu di daerah Kepulauan Seribu, ya, tapi pengendalinya ternyata dari dalam lapas yang ada di wilayah Kota Tegal ini di Selawi. Nah, ini handphone ini saatnya sekarang anak-anak sangat dekat dengan dunia maya dengan handphone. Oleh karenanya jangan dibiarkan anak kita untuk bebas menggunakan handphone. Karena di handphone itu banyak sekali, ya, yang bisa mengarah kepada negatif, baik kepada porno, aksi pornografi, mungkin juga dengan peredaran narkoba, mungkin juga dengan paham radikalis dan lain sebagainya.
Jadi kita harus membimbing, memperhatikan anak-anak kita juga dalam penggunaan handphone. Dan game online juga itu banyak sekali di handphone, itu merusak otak. Bahkan pernah saya nemuin salah satu pelajar di Bekasi, anak SMP juga, kanker otak karena game online. Jadi sudah sangat bahaya kalau kita tidak menyikapi sebagai wali murid, sebagai guru saya rasa sudah menyampaikan anak-anak kita. Tapi untuk wali murid di rumah tolong ya dibantu negara, dibantu guru-guru kita untuk sama-sama membina anak kita, menyelamatkan anak kita, generasi kita, baik dari ancaman narkoba maupun kejahatan-kejahatan lainnya. Saya rasa itu sambutan saya Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru ya, dan para ibu wali murid, juga anak-anak kami. Semoga situasi COVID ini dapat segera berakhir dan kita sudah kangen ya. Sudah kangen dengan situasi tatap muka. Saya juga merasakan karena saya punya anak juga. Pasti anak-anak saya juga sudah sangat kangen dengan ketemu guru, ketemu teman-temannya ya, untuk belajar di sekolah. Kita doa ya, kita punya Allah yang Maha Kuasa. Insya Allah dengan doa kita bersama, insya Allah Allah akan memberikan sesuatu rahmat kepada kita semua ya, sehingga insya Allah pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka lagi, bisa hidup normal lagi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala BNN Kota Tegal, dan dilanjutkan penandatanganan MOU, penandatanganan kerjasama BNN Kota Tegal dan SMP Al-Irsyad Kota Tegal. Dimohon kepada Bapak Dr. Danus Untung Subdi DLC dan Bapak Sudirman SAG MSI untuk maju ke depan. Acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan dari BNN Kota Tegal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari BNN Kota Tegal, khususnya saya Satria dari Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada SMP Al-Irsyad yang sudah bekerja sama dengan BNN. Pagi tadi sudah dilakukan penandatangan oleh Kepala BNN bersama dengan Kepala SMP Al-Irsyad terkait penandatangan kerjasama kita ke depan. Jadi nantinya ke depan untuk langkah-langkah P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya di wilayah SMP Al-Irsyad, akan terus kita galakan, akan terus kita kembangkan kerjasama kita di bidang P4GN. Karena yang namanya BNN ada 3 tupoksi, tugas pokok fungsi yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah tupoksi kita di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kita melakukan seperti kegiatan-kegiatan tes urin, sosialisasi, ataupun kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang lainnya. Kemudian tupoksi yang lain ada tupoksi kita terkait rehabilitasi. Jadi ada bagian di kami di BNN Kota Tegal yang mengurusi masalah orang-orang yang sudah terlanjur pakai narkoba. Nanti akan kami lakukan rehabilitasi. Harapan kami untuk para orang tua ataupun siswa yang sudah menjumpai ataupun ada beberapa tetangga karib kerabat yang sudah mengalami kecanduan narkoba, monggo silakan lakukan rehabilitasi di kantor kami, ada seksi rehabilitasi, atau bisa menghubungi di call center kami, call center di nomor WA juga itu ada 0816781010. Kemudian tupoksi yang lain ada tupoksi seksi pemberantasan. Jadi itu berwenang sebagai memberantas para bandar. Artinya kalau ingat rambu-rambu lalu lintas ada merah, kuning, hijau, harus ingat BNN karena di situ merah itu adalah bandar. Kita harus bersama-sama melakukan pemberantasan terhadap bandar narkoba. Kemudian yang kedua kuning adalah orang yang sudah terlanjur pakai narkoba. Silahkan, tadi sudah saya sampaikan, kalau kita menjumpai orang yang sudah kena narkoba, silahkan laporkan ke kami untuk dilakukan rehabilitasi, dan itu gratis di kami BNN Kota Tegal. Kemudian
hijau adalah orang-orang yang sehat. Mungkin sama untuk teman-teman saya yang di SMP Al-Irsyad. Mudah-mudahan alhamdulillah ya kan, harapan kami teman-teman semua sehat dari penyalahgunaan narkoba. Akan terus kami lakukan kegiatan P4GN di SMP Al-Irsyad tentunya bersama-sama dengan sekolah agar bisa mewujudkan siswa ataupun peserta didik yang tanpa narkoba, war on drugs. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang sudah disampaikan dari BNN Kota Tegal tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.